Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hijrah TV dimanapun antum dan antuna berada, barakallahu fikum, kembali bersama kami dalam program Baihaqi Belajar Akidah Islam yang insya Allah masih dibersamai oleh guru kita Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang mengenal istilah iman. Seperti biasanya, selesai Ustadz menjelaskan materi, insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi para pemirsa yang hendak bertanya kepada Ustadz, bisa melalui telepon seluler di nomor 0813-2552-4815. Kami ulangi, bagi pemirsa yang hendak bertanya kepada Ustadz bisa melalui telepon seluler di nomor telepon 0813-2552-4815 atau bisa mengirimkan pesan singkat WhatsApp di nomor 0813-2552-4816. Kami ulangi, bisa mengirim pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 0813-2552-4816. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Ustadz Afifi Abdul Wadud, tafadhol mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa Hijrah TV, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan akidah pada program Baihaqi yang kita selenggarakan setiap Jumat. Insyaallah tema kita pada sore kali ini insyaallah pembicaraan kita pada sore ini adalah berkaitan dengan masalah ini iman. Di antara istilah yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, karena ini sangat berkaitan dengan ini masalah akidah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa iman adalah dari kata-kata amana yu'minu imanan. Iman yang maknanya adalah tasdik, wasiyadah. Tasdik plus seorang yang mereka beriman, orang yang mereka memiliki tasdik dengan kelasimannya atau dengan konsekuensinya, sehingga tidak sekedar yaitu percaya, akan tapi percaya disertai dengan kelasimannya atau sudah dengan yaitu konsekuensinya. Sehingga dalam definisi para ulama sering telah kita dengar, dan definisi ini membedakan antara iman dalam pandangan Ahlussunnah yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang yang menyelisih Ahlussunnah. Iman dalam definisi Ahlussunnah yaitu al-qawlu bilisan wa amalun atau wal amalu bil jawari wal i'tiqadu bil janan atau bil qalb. Iman adalah ini al-i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati. Wal qawlu bil lisan, dan perkataan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sehingga ada 5 poin penting yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan definisi yakni iman. Yang pertama adalah i'tiqad dengan hati.
Yang kedua adalah ucapan dengan lisan. Yang ketiga adalah amalan dengan jawari. Yang keempat, iman itu bertambah. Yang kelima, dan iman itu berkurang. Ini adalah penegasan atau definisi yang disampaikan oleh para ulama ini Ahlussunnah yang berbeda dengan ini para firaqud dhalah. Di antara yang berbicara tentang iman atau yang menyelisih Ahlussunnah berkaitan dengan pembahasan iman adalah kelompok Al-Wa'idiyah, kelompok yang mereka yaitu menyampaikan ayat-ayat ancaman yang terdiri dari Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman dan amal satu kesatuan. Sehingga apabila amal itu rusak, berarti iman itu rusak. Maka orang-orang Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar karena para pelaku dosa besar menunjukkan amalnya rusak. Sedangkan kalau amalnya rusak berarti imannya rusak. Maka pelaku dosa besar rusak imannya, maka dia kafir. Sehingga dalam pandangan Khawarij, orang yang mereka meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, mereka adalah kafir dan di akhiratnya mereka khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Adapun Mu'tazilah hanya beda istilah di dunia, di akhiratnya sama. Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar atau orang mereka mati dalam keadaan melakukan dosa besar yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak dikatakan kafir, akan tapi pula tidak dikatakan muslim. Sehingga disebut dengan istilah mangsilah baina mangsilatain. Dia ada di antara dua posisi. Tidak kafir tapi juga tidak muslim. Akan tapi nasib di akhiratnya sama dengan orang-orang pendapat orang Khawarij, yaitu khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Ini adalah Khawarij. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah iman adalah Murji'ah. Di mana Murji'ah yaitu menegaskan bahwasanya iman tidak berkaitan dengan amal. Iman tidak berkaitan dengan amal. Sehingga orang yang mereka amalnya super baik, amalnya sangat sempurna, dengan orang mereka amalnya rusak-rusakan, amat bejat, maka dalam pandangan Murji'ah sama. Tentu ini adalah sangat berselisih dengan Ahlussunnah. Maka dua kelompok ini, Wa'idiyah yang terdiri dari Khawarij dan Mu'tazilah, dan Murji'ah atau kelompok yang mereka memisahkan antara iman dan amal, ini adalah kelompok yang mereka menyelisih Ahlussunnah berkaitan dengan masalah iman. Dan ini sangat berkaitan dengan masalah takfir. Pembicaraan tentang masalah iman ini sangat berkaitan masalah ini soal pengkafiran kepada seseorang. Sehingga ketika seorang dia salah di dalam mendefinisikan iman, maka akhirnya gampang terjatuh dalam takfir. Gampangnya mereka mengkafirkan, yaitu kaum muslimin, para pelaku dosa besar. Kemudian yang kedua, Murji'ah dampaknya adalah mereka sangat meremehkan yaitu kemaksiatan. Mereka sangat meremehkan yaitu kemaksiatan. Ahlussunnah, adapun Ahlussunnah, apa yang didefinisikan Ahlussunnah semuanya berdasarkan dengan nas-nas, berdasarkan dari kesimpulan telaah terhadap semua ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW, dan para ulama Ahlussunnah atau para salaf telah berijma', begitulah yaitu iman
mereka mendefinisikan yaitu iman. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari, dia telah bertanya dengan ribuan guru, dan mereka juga menegaskan bahwasanya iman itu seperti dalam definisi yaitu Ahlussunnah, iman itu adalah keyakinan dan amalan, dan juga bertambah dan berkurang. Ini adalah kesimpulan daripada iman di kalangan Ahlussunnah berdasarkan dengan semua nas-nas ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. I'tiqad dengan hati, keyakinan dengan hati. Yang iman adalah berawal dari keyakinan yang menancap dalam hati seorang. Yang sehingga ketika Nabi bicara tentang arkanul iman, semuanya berkaitan masalah i'tiqad. Berkaitan masalah i'tiqad. Keyakinan-keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir, ini i'tiqad. Demikian pula, ini ucapan dengan lisan, maka tanpa mengucapkan ini ucapan iman, maka seorang tidak dianggap muslim. Tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, orang tidak dianggap sebagai seorang yaitu muslim. Demikian pula, yaitu dibuktikan dengan amal perbuatan, karena tanpa amal perbuatan, maka bisa yang menggugurkan yang iman mereka. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Ini semuanya didasarkan dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diantaranya, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang dikatakan orang mukmin itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, yang pertama apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Menunjukkan hati mereka ada tautannya dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka iman mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka jadi bertawakal. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW yang bicara tentang masalah iman, yang menunjukkan iman adalah i'tiqad, perkataan lisan, kemudian perbuatan. Sebagaimana hadis yang telah kita sering dengar, al-imanu, iman itu adalah bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, wa atnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, sedangkan rasa malu itu sebagian dari iman. Hadis ini Nabi menyebutkan iman dengan batas atas dan batas bawah. Batas atas yaitu ucapan la ilallah, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling ini pentingnya, yang paling menentukannya. Yang batas bawah, yang paling rendahnya, itu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Yang para ulama sering kemudian memberikan makna dengan menyingkirkan duri yang ada di jalan. Semua hal yang mengganggu dalam perjalanan manusia, jalan hissi maupun jalan maknawi, apabila kita singkirkan, maka itu adalah termasuk di antara cabang daripada keimanan. Apabila kita mendapatkan di jalan ada duri yang apabila diinjak oleh manusia akan membuat orang kesakitan atau membuat seorang yaitu terganggu, maka dia singkirkan. Itu merupakan bagian iman. Apabila dia melihat ada ranting yang di jalan, yang apabila
uh, tidak disingkirkan akan mengganggu perjalanan. Ini orang lalu lalang di jalan itu dia singkirkan, menyingkirkan, ini merupakan bagian pada iman. Apabila ada lubang yang apabila orang melewatinya akan bisa mencedarainya atau mencelakakannya, maka ini adalah menutup lubang itu merupakan bagian amalan iman. Dan seterusnya. Semua gangguan, termasuk gangguan hissi, gangguan maknawi. Ini hal yang akan mengganggu perjalanan seorang menuju Allah SWT. Menyingkirkan benda-benda maksiat, gambar-gambar maksiat, tayangan-tayangan maksiat, dia singkirkan semuanya, dia blokir, dia tutup, sehingga orang tidak bisa mengakses. Ini termasuk diantara ini amalan iman. Antara batas bawah dan batas atas ada banyak cabang-cabangnya. Iman itu ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Di antaranya adalah yang tertinggi ucapan ya Allah, yang terendah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kemudian juga Nabi sebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu adalah sebagian pada iman. Sehingga iman itu cabangnya sangat banyak. Sehingga para ulama ada yang menulis ini kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman ini seperti Al-Imam Al-Baihaqi yang beliau tulis di antaranya Syu'abul Iman, yang di situ beliau menjelaskan tentang cabang-cabang iman, sekitar 70-an cabang iman yang beliau kumpulkan dalam rangka untuk yaitu mewujudkan apa yang dimaksudkan dengan iman yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Sehingga juga disebutkan, dijelaskan bahwa iman itu seperti pohon. Sehingga Allah memberikan tamsil pula iman ini dengan syajarah, dengan tamsil sebagaimana pohon. Seperti ayat yang Allah telah sebutkan dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha." Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat takwa. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik ini asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya kokoh. Wa faruha fis sama', batang percabangnya menjulang tinggi. Tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha, yang setiap saat pohon ini mengeluarkan buah-buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tamsil syajaratul iman. Tamsil perumpamaan tentang pohon iman. Sehingga pohon itu, iman itu sebagaimana pohon yang sempurna, akarnya kuat, batang percabangnya menjulang, kemudian buah-buahnya keluar setiap waktu. Ini pohon yang sangat sempurna. Iman demikian pula, sebagaimana pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada ini buah-buah yang keluar dari pohon tersebut. Ini yang paling sempurna. Seandainya pohon ini rontok daunnya atau patah ranting dan dahannya, tetap dikatakan pohon. Atau bahkan seandainya pohon ini patah batangnya, masih dikatakan pohon selama akarnya itu masih memungkinkan dia akan tumbuh lagi ini tunas-tunas baru atau percabangan-percabangan baru. Agama ini juga demikian, iman juga demikian. Iman itu ada bagian yang sangat menentukan sekali. Kemudian ada bagian yang merupakan amal-amal zahir, yang merupakan perwujudan daripada iman yang dalam hati seorang, dan ada buah-buah yang dirasakan oleh pemilik iman. Sebagaimana para ulama jelaskan secara singkat, yang menempati bagian akar dari agama ini adalah akidah tauhid. Adalah akidah tauhid. Ini sangat menentukan, sebagaimana akar menentukan pohon tersebut. Kalau pohon ini akarnya rusak, akarnya busuk, maka akan tumbang dan tidak lagi ciptanya pohon. Kemudian akar ini akan menumbuhkan batang percabangan. Sebagaimana akidah seorang muslim akan menumbuhkan amal-amal yang diangkat menuju Allah Ta'ala. Amal-amal saleh. Amal-amal yang ikhlas, amal-amal yang ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pohon ini kemudian juga berbuah, maka iman juga akan membuahkan buah-buah yang indah. Adapun buah yang dirasakan secara pribadi itulah ini al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia,
kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Yang dikatakan Allah Ta'ala dalam suatu ayat, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang dia beramal saleh, baik itu dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, sehingga amal-amal salehnya itu, amal-amal kebaikannya itu tumbuh dari keimanan yang ada di dalam jiwa seorang mukmin tadi. Apa yang akan Allah berikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Benar-benar akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Al-hayatut thayyibah dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah al-hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia adalah itmi'nanul qalbi wa insyirahu sadri. Tenangnya hati dan lapangnya dada. Sebagaimana iman itu sangat erat dengan munculnya rasa aman. Munculnya rasa aman. Sehingga dikatakan dalam ayat Allah SWT, ini alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, iman yang murni, yang tidak tercampur dengan syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka adalah al-amnu, keamanan dan petunjuk. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling murni imannya, orang yang paling sempurna rasa aman yang akan didapatkan. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling lurus, ini jalan kehidupan mereka. Sehingga iman dengan aman itu sangat erat. Sangat erat sekali. Maka kalimat iman ini akarnya dengan aman, dan iman itulah maknanya adalah ini al-qarar, apa yang menancap dalam diri seorang. Kemudian tumakninah, ini ketenangan. Karena iman memang akan mewariskan itu keyakinan-keyakinan yang akan memberikan rasa aman, rasa tenang. Sehingga orang yang mereka tidak memiliki iman, mereka tidak akan memiliki ketenangan dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang membuat mereka tenang. Sehingga iman sangat erat berkaitan dengan munculnya ketenangan dalam hidup seorang, karena dia memiliki ini sandaran-sandaran yang kuat sebagaimana keyakinan yang mereka yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pula ketika Allah memberikan janji kepada kaum mukminin berkaitan kehidupan di masyarakatnya, Allah pun katakan wala yubaddila dalam ayat Allah katakan wa'adallahu alladziina amanu wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifanahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilanahum min ba'di khaufihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada kaum mukminin di antara kalian dan orang-orang mereka beramal saleh. Apa janji Allah dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya? Satu, Allah akan memberikan kekhilafahan ini kepada mereka sebagaimana Allah telah berikan kekhilafahan itu kepada orang sebelum mereka. Yang kedua, Allah akan kokohkan agama mereka yang Allah ridha dengan agama tersebut. Yang ketiga, Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu akan terwujud? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Apabila mereka hanya beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali, sama dengan ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini orang mukmin yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Sehingga Allah katakan pula dalam ayat tersebut, ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Orang yang mereka apabila mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah SWT sama sekali. Ini adalah gambaran tentang pohon iman. Pohon iman itu ada bagian yang sangat menentukan akidah. Apabila akidah ini rusak, maka tidak akan berguna seluruh amal-amal manusia. Posisi akar ditempati di posisi akidah, posisi keyakinan-keyakinan seorang mukmin.
kemudian batang percabangan adalah amal-amal yang terangkat naik menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari akidah seorang mukmin muncul amalan-amalan yang sangat beraneka macam. Sehingga orang yang paling sempurna imannya, yang paling rimbun, yakni pohon imannya. Orang yang paling rimbun pohon imannya, orang yang paling banyak mewujudkan cabang-cabang iman. Maka dikatakan tadi, bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Sehingga orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling banyak mewujudkan dari percabangan-percabangan iman. Pohon yang semakin bagus, semakin rimbun, maka demikian pula iman semakin sempurna, semakin rimbun imannya, yaitu semakin banyak cabang-cabang iman yang mereka lakukan. Iman itu adalah i'tiqad, keyakinan. Tetapi keyakinan semata bukan dikatakan sebagai seorang mukmin. Apabila hanya keyakinan semata dikatakan mukmin, niscaya Fir'aun akan dikatakan mukmin, kemudian iblis juga akan dikatakan mukmin, orang-orang Quraisy juga akan dikatakan mukmin karena mereka punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Iblis, bagaimana Allah katakan tentang iblis? Ketika ini Allah tanya kepada iblis kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis apa? Ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Di sini iblis mengakui Allah sebagai Al-Khaliq. Ini keyakinan. Dan pengakuan ikrar. Keyakinan, pengakuan iblis tentang Allah Ta'ala, yang menunjukkan iblis punya keyakinan tentang Allah Ta'ala. Tetapi iblis tidak dikatakan mukmin, bahkan dikatakan iblis itu kana minal kafirin. Iblis termasuk di antara orang-orang kafir. Fir'aun juga punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah gambarkan tentang Fir'aun? Bersama dengan penentangannya itu, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan. Fir'aun dan kawan-kawannya, mereka ini menampakkan juhud, penentangan terhadap dakwah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sedangkan hati kecil mereka sungguhnya meyakini. Wastaiqanatha anfusuhum. Jiwa mereka meyakini tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Apalagi ketika Fir'aun melihat Nabiullah Musa bertanding dengan yaitu para tukang sihir, dan bagaimana sampai kemudian tukang sihir justru mereka berbalik beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun intinya sesungguhnya melihat benarnya Nabiullah Musa. Meyakini tentang benarnya Nabiullah Musa. Hatinya meyakini demikian. Kenapa menampakkan juhud, zulman wa uluwan? Karena kezaliman Fir'aun dan karena yaitu keangkuhan dan kesombongan Fir'aun. Dan seperti ini sangat banyak kasus-kasusnya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sesungguhnya dia meyakini tentang benarnya sesuatu, tapi karena sombong, karena angkuh, karena ini zalim, dia pun akhirnya menunjukkan penentangan. Sangat banyak seperti ini. Demikian pula orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Mereka kalau soal bicara tentang keyakinan tentang Allah, mereka meyakini tentang Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah sebutkan tentang keyakinan-keyakinan orang-orang Quraisy, di antaranya ayat yang Allah sebutkan tentang keyakinan Quraisy, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya engkau tanyakan pada mereka ya Muhammad, kepada orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah Ta'ala. Itu keyakinan mereka. Sehingga orang-orang Quraisy itu memiliki keyakinan tentang Allah. Sehingga kalau iman itu sekedar hanya keyakinan,
maka iblis, Firaun, orang-orang Quraisy, mereka akan menjadi mukmin, tapi mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian, iman pula tidak cukup hanya dengan ucapan. Seandainya iman itu cukup dengan ucapan, niscaya orang-orang munafik mereka adalah mukminin. Karena orang munafik mereka telah mengucapkan kalimat-kalimat iman, bahkan perkataan-perkataannya terkadang menakjubkan. Yang Allah katakan orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, padahal mereka ini bukan orang-orang mukmin sama sekali. Mereka bukan orang mukmin. Kemudian Allah pun menyaksikan, atau dalam ayat yang lainnya Allah bahkan menjadi saksi tentang kedustaan orang-orang munafik ini bersama dengan pengakuan mereka tentang keimanan mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu inni nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan ketika orang-orang munafik ini datang pada engkau ya Muhammad ya Rasulullah, lalu dia mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah tahu bahwa engkau adalah utusan Allah dan Allah menjadi saksi bahwa orang munafik itu adalah para pendusta. Dan Allah tegaskan tentang orang munafik bagaimana? Innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Nah, ini adalah kondisi tentang orang munafik. Sehingga seandainya iman itu hanya sekedar ucapan, cukup dengan ucapan, maka orang munafik adalah mukmin, ahlul jannah. Tapi ternyata orang munafik masuk dalam kelompok, yaitu orang-orang yang katakan Allah kafir, tidak ada keimanan, bukan mukmin, dan orang-orang munafik khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang kafir. Innallaha jami'ul kafirina wa jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan mengumpulkan orang munafik bersama dengan orang kafir di lembah neraka jahanam ini semuanya. Sehingga iman tidak cukup dengan ucapan semata-mata. Dan iman menuntut amalan. Karena ada orang mereka ingin memisahkan antara iman dengan amal. Iman itu menuntut amalan. Dan iman itu mencakup amalan. Sehingga ketika Allah bicara tentang ini amalan, Allah namai dengan iman. Ketika kasus perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah, maka para sahabat kemudian menanyakan kepada Nabi SAW bagaimana nasibnya orang-orang yang sholat dulu menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis sebelum terjadinya perubahan kiblat ke Ka'bah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, turun ayat Allah ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Iman di sini maksudnya adalah yaitu salat yang mereka tunaikan menghadap Baitul Maqdis, karena memang itu adalah tuntutan iman saat itu. Saat itu memang syariat salatnya menghadap Baitul Maqdis. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW, mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Dan Allah tegaskan orang-orang yang mereka salat menghadap Baitul Maqdis, salat mereka tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga di sini Allah menamai salat mereka dengan iman mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyanyiakan iman kalian, tidak menyanyiakan salat kalian. Sehingga dulu yang salatnya itu menghadap Baitul Maqdis, maka mereka tetap ini terhitung pahala di sisi Allah SWT, tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga iman itu menuntut ini adanya amalan. Sehingga amalan merupakan bagian pada iman. Hanya
Ini amal dengan iman ini, atau amal ini akan sangat berdampak dengan iman. Orang yang mereka semakin sempurna imannya, semakin sempurna amalnya. Semakin berkurang imannya, semakin berkurang ini kadar, ini amalnya. Tidak sebagaimana Khawarij dan Mu'tazilah, tidak pula sebagaimana Murji'ah. Ketika bicara amal, Khawarij dan Mu'tazilah menjadikan iman dan amal satu kesatuan. Sehingga rusak amalnya, rusak imannya. Maka orang mereka melakukan dosa besar, pelaku dosa besar, mati dalam keadaan melakukan dosa besar, mereka ini dianggap rusak imannya, dan mereka ini katakan kafir, di akhirat khalidan finnar. Ini Khawarij. Mu'tazilah beda istilah, di dunia tidak dikatakan kafir, tapi memang silah bin lain, tidak kafir, tidak muslim, tapi di akhirat sama dengan Khawarij, itu khalidan finnar. Sedangkan Murji'ah memisahkan antara amal dengan iman. Sehingga amal tidak berdampak dengan iman sama sekali. Amal tidak berdampak dengan iman sama sekali. Sehingga orang yang amalnya bejat, amalnya rusak, maka imannya tetap sempurna. Ahlussunnah tidak demikian. Amal sangat berkaitan dengan iman. Sehingga rusaknya amal juga menunjukkan rusaknya iman. Atau berkurangnya, yaitu kadar iman seseorang. Sehingga iman ini bertambah dan berkurang. Ini yang membedakan dengan ahlul bidah diantaranya. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'at wa yanqusu bil ma'asi. Bertambah dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan berbagai macam ini kemaksiatan. Dan ini adalah keyakinan para salaf yang dibangun di atas semua nas-nas yang ada. Maka di antara doa Ibnu Mas'ud pula di antaranya adalah ini Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, kemudian keyakinan, kemudian fiqh, pemahaman atau ilmu. Ingin ditambahkan imannya supaya imannya terus bertambah, ditambah-tambah terus oleh Allah SWT. Artinya iman itu dalam pandangan salaf bertambah. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan iman adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Imam Ahmad juga katakan iman itu bertambah sampai ketinggian yang mencapai tertinggi dan berkurang sampai ke dasar yang paling hilang sampai tercabutnya akar keimanan. Sehingga iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian, ini poin pertama, apa itu makna iman yang mesti kita pahami. Dari definisi para ulama tersebut. Sehingga iman dalam pandangan ulama Ahlussunnah sekali lagi, ada 5 poin penting yang mesti kita ini ingat kembali. Iman itu adalah i'tiqad dengan hati, ucapan dengan lisan, amalannya dengan perbuatan, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Ini adalah ringkasan keyakinan tentang iman dalam pandangan Ahlussunnah. Yang berbeda dengan Ahlussunnah, yaitu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka yaitu iman itu mengatakan amal itu satu kesatuan dengan iman, sehingga amalnya rusak, imannya rusak, maka pelaku dosa besar mereka kafir khalidan finnar. Adapun Murji'ah berselisih bahwasanya dengan Ahlussunnah bahwasanya amal dan iman itu nggak ada kaitannya. Sehingga serusak apapun amalnya maka tidak berdampak pada imannya. Alias iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ini menyelisih Ahlussunnah. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, poin yang kedua, kita mengenal istilah iman Islam. Ini perlu ada yang kita jelaskan sedikit. Istilah iman dan Islam ini, kalau berdiri sendiri-sendiri, maka Islam ya iman, iman ya Islam sama saja. Sama, nggak berbeda. Tapi kalau iman dan Islam ini bertemu dalam satu kalimat, maka
makna iman dan Islam dibedakan. Sehingga ada istilah idza ijtama'atani, kalau keduanya ini berkumpul, iftaraqata, maka keduanya berpisah. Artinya ketika Islam dan iman itu berkumpul dalam satu kalimat, maka maknanya berbeda. Apabila ini keduanya itu idza iftaraqatani, kalau keduanya itu berpisah, maka ijtama'ata, keduanya berkumpul. Artinya kalau sendiri-sendiri makna Islam dan iman itu sama. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang mukmin, maka mukmin itu mencakup ya amalan-amalan zahir dan amalan batin, mencakup semua amalan yang zahir dan batin. Seperti tadi contohnya ada innamal mu'minuna alladzina amanu billahi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Orang mukmin itu orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan, ini amalan hati. Kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka, ini adalah amalan zahir. Sehingga iman mencakup semua ajaran Islam. Semua ajaran Islam yang zahir dan batin. Iman ya Islam, Islam ya iman, sama ketika kalimat ini ada berdiri sendiri-sendiri. Kemudian kalau bertemu dalam satu kalimat, iman dan Islam bertemu dalam satu kalimat, maka makna Islam dan iman berbeda. Iman berkaitan dengan amal-amal batin, dan Islam berkaitan amal-amal zahir. Contohnya ayat di mana itu? Contoh ayatnya adalah dalam surat Al-Hujurat diantaranya. Qalatil a'rabu amanna. Oh, ada orang A'rab Badui datang pada Nabi mengatakan kami beriman. Kami telah beriman. Allah katakan apa? Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Sehingga Allah membedakan antara iman dengan Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum meresap di dalam hati kalian. Di sini Allah membedakan antara iman dengan Islam. Dia mengatakan dirinya mukmin, kata Allah kamu belum mukmin, tapi kamu baru muslim. Ada orang-orang yang mereka baru menampakkan amalan zahir, tapi batinnya belum beriaskan dengan iman. Sehingga mereka sekedar menampakkan amalan-amalan zahir. Sehingga orang menampakkan amalan zahir itu, ada orang yang mereka yaitu mukmin sejati, ada yang mereka mukmin palsu. Mukmin palsu orang munafik. Orang munafik itu karena menampakkan amal zahir keislaman, mengucapkan syahadat, ikut sholat, dan melakukan berbagai macam aktivitas, yakni Islam, salam zahir, maka mereka dikatakan muslim, diperlakukan sebagai muslim, disikapi sebagai seorang muslim, dihukumi zahirnya sebagai muslim, batinnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Adapun orang yang mereka mukmin menampakkan zahirnya dan batinnya juga seperti itu. Itu adalah mukmin sejati. Sehingga di sini Allah bedakan antara iman dan Islam. Iman itu lebih pada amalan-amalan batin. Amalan batin. Maka dikatakan mukmin itu pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Maka ketika bicara tentang tingkatan agama, Nabi membedakan antara Islam, iman, ihsan. Itu tingkatan kualitas orang di dalam beragama. Islam, orang mereka sekedar baru menampakkan ini zahirnya. Iman, orang mereka telah memiliki hiasan hati atau iman telah meresap dalam hati mereka. Ihsan, kualitas yang paling tinggi dalam amalan, ini seorang muslim. Sekalian, ini sekedar pembicaraan tentang iman dan Islam. Kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan berbagai macam sebab. Secara umum,
semua ketaatan itu akan menambah iman. Semua ketaatan itu akan menambah iman. Secara umum. Dan secara umum, semua kemaksiatan itu akan menurunkan, mengurangi iman. Tapi kita akan menyampaikan beberapa rincian yang sebagaimana para ulama sampaikan. Di antara sebab-sebab bertambahnya iman. Di antara sebab-sebab bertambahnya iman. Di antaranya yang pertama, iman itu akan bertambah ketika seorang dia senantiasa perhatian dengan ilmu. Iman itu akan bertambah ketika seorang senantiasa perhatian dengan ilmu. Sekarang, kalau iman itu menuntut kita memiliki keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang malaikat, kitab, rasul, takdir, hari kiamat. Kalau kita tidak berilmu, kalau kita tidak faham, tidak berilmu tentang hal-hal tersebut, apa yang akan bertambah dalam keyakinan kita? Maka tidak akan mungkin bertambah keyakinan kita kecuali dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itulah, sangat besar perhatian Islam dengan ilmu. Sangat besar dorongan Islam kepada kita untuk berperhatian dengan ilmu. Dan bagaimana Allah dan Nabi-Nya telah bicara tentang keutamaan ilmu dan ulama. Yang mendorong kita untuk betul-betul senantiasa memiliki perhatian kepada ilmu. Karena dengan ilmu inilah akan semakin menguatkan dan menambah keimanan kita. Ilmu apa yang akan yaitu menambah keimanan kita? Jawabnya adalah ilmu yang kita minta kepada Allah, ilmu yang manfaat. Ilmu yang akan memberikan kemanfaatan kepada iman kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa di antara ilmu yang manfaat itu? Ilmu yang manfaat itu ilmu yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan semakin membuat kita semakin kuat keyakinan kita, semakin sempurna iman kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah taala. Ilmu apa itu? Di antaranya ilmu tentang Al-Quran. Membaca Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran. Tapi di sini, ilmu tentang Al-Quran yang akan menjadikan iman kita ini bertambah, meningkat, bukan sekedar kita membaca Quran. Tapi membaca Quran yang disertai dengan tadabbur. Karena memang Allah turunkan Al-Quran untuk ditadabbur. Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Liyadabbaru ayati, untuk ditadabbur ayatnya. Apa maksudnya mentadabbur ayat itu? Anda baca ayat, Anda tahu terjemahannya, Anda baca tafsirnya, sehingga Anda faham maksud ayat tersebut, lalu Anda renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan Anda. Ini adalah tadabbur terhadap ayat Al-Quranul Karim. Ini yang akan jalan yang sangat mudah untuk mengecas iman kita. Oleh karena itulah, hendaknya setiap kita mestinya tiap hari punya agenda membaca Al-Quran dengan difahami, dengan ditadabbur. Itu yang akan cepat untuk mengecas ini iman kita. Supaya sinyalnya itu semakin full. Sehingga dikatakan zikir yang paling utama adalah baca Quran. Ini baca Quran dengan penuh tadabbur. Karena dengan membaca Al-Quran mengingatkan kita tentang banyak hal dan menambah ilmu yang banyak tentang apa yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, ilmu tentang asma Allah al-husna wa sifatullah al-ulia. Fahami tentang nama-nama Allah dan sifat Allah.
Nama Allah yang indah, yang maha indah, dan sifat Allah yang maha tinggi. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah Allah melalui nama dan sifat Allah, maka Anda akan semakin tumbuh rasa pengagungan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda pahami Asmaul Husna melalui kitabnya para ulama. Satu di antaranya adalah bukunya Syekh Abdul Razak yang sudah ada terjemahnya, itu Fikih Asmaul Husna. Ini Fikih Asmaul Husna, fikih nama-nama Allah yang baik. Kitab ini menuntun kita untuk memahami setiap nama Allah. Apa yang harus kita fahami dan bagaimana membangun muamalah kita dengan Allah berkaitan dengan kandungan Asmaul Husna tersebut. Maka dengan kita semakin faham tentang Allah, akan diharapkan akan semakin mendalam kecintaan kita kepada Allah, akan semakin menguat rasa takutnya kita kepada Allah, dan akan semakin besar rasa harapnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini ilmu tentang sirah Nabi dan sirahnya para salaf. Sirah Rasulullah SAW dan sirahnya para sahabat. Yang perjalanan hidupnya Nabi dan para sahabat dalam mewujudkan iman, mengaplikasikan iman penuh dengan tantangan berkaitan iman mereka. Maka kita akan bisa membandingkan bagaimana perjalanan kita mewujudkan iman di tengah-tengah kehidupan ini dibandingkan dengan Nabi dan para sahabat. Maka dengan semakin kita memperhatikan secara detail sirahnya Nabi, sirahnya para sahabat Nabi, kita akan betul-betul bisa semakin menguat semangat kita dalam mewujudkan iman. Dan kita akan menjadi tangguh sebagaimana mereka telah tangguh menghadapi ujian. Ini akan merupakan yaitu ilmu yang akan sangat memberikan manfaat berkaitan dengan pertambahan iman kita. Kemudian diantaranya yaitu berikutnya adalah perenungan terhadap ayat-ayat kauniyah. Perenungan terhadap alam semesta yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula akan memberikan pertambahan iman. Sehingga banyak ayat yang mendorong kita untuk memperhatikan alam semesta yang ada itu. Satu contoh ayat yang gampang saja, yang kita baca dalam surat Juz Amma, yang Allah diantaranya tegaskan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan, mengamati, memperhatikan, merenungkan di balik penciptaan unta, bagaimana penciptaan unta, apa yang Anda dapatkan dari penciptaan unta. Telitilah tentang unta, karakternya, penciptaan Allah tentang unta, fungsinya untuk apa yang sediakan Allah berkaitan dengan unta tersebut. Maka di situ akan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan bisa kita dapatkan. Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Allah meninggikan langit? Bagaimana ditinggikannya langit? Khalaqas samawati bi ghairi amadin, yang Allah menciptakan langit tanpa tiang. Berdiri kokoh tanpa tiang. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah memancangkan gunung dan mengamparkan bumi. Ini semuanya adalah ayat kauniyah. Orang yang mereka merenungkan ini semuanya akan menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara yang akan menambah keimanan kita adalah yaitu taatul khalawat. At-taatul khalawat, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini akan sangat menambah keimanan kita. Banyak amalan-amalan yang menjadi ciri khas orang-orang yang beriman itu, yaitu amalan-amalan yang tersembunyi.
sebelum Allah wajibkan salat, maka telah diwajibkan kepada Nabi sebelumnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, salat yang tersembunyi. Dan kemudian menjadi ciri hamba Allah ibadur rahman dan hamba Allah yang beriman, mereka melewati malam-malam mereka dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail. Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyaman. Hamba Allah ibadur rahman adalah mereka orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Ini dengan salat malam. Ini adalah merupakan bagian daripada amaliyah hamba Allah yang amalan di waktu yang sunyi seperti ini akan semakin menguatkan keimanan dia. Di antara 7 golongan yang Allah lindungi di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala, satu di antaranya adalah ini warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ya'lama shimaluh ma yunfiqu yaminu. Orang yang mereka bersedekah saking tersembunyinya tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan demikian pula warajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Laki-laki yang mereka itu berzikir kepada Allah di kesepian ketika tidak banyak disaksikan oleh manusia lalu meneteskan air mata. Ini amal-amal tersembunyi. Sehingga ketaatan-ketaatan tersembunyi ini akan menjadi cas keimanan kita. Akan mendongkrak dan menambah keimanan kita. Kemudian yang keempat adalah diantaranya adalah hendaklah kita melakukan ini tadhiyah. Itu pengorbanan. Pengorbanan. Baik itu pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan ini kehormatan kita, pengorbanan kelezatan. Terkadang kita tertuntut untuk mengorbankan waktu kita. Untuk berdakwah, untuk beramal sosial, untuk berkegiatan ini fisabilillah. Waktunya kita sisihkan khusus. Sehingga kita mengorbankan waktu. Untuk menolong orang lain. Kadang mengorbankan harta. Li'ilali kalimatillah. Mesti kita korbankan harta kita. Kadang mengorbankan perasaan kita. Kita menahan diri dari mensikapi seorang padahal kita mampu melampiaskannya. Kita tahan, kita korbankan. Ini akan bisa mendongkrak keimanan kita pula. Kadang meski kita pun mengorbankan kelezatan. Sedang lezat tidur, lalu kita harus bangun, lalu kita ini berzikir kepada Allah, baca Quran atau salat malam. Kita mengorbankan kelezatan tidur. Ini semuanya akan bisa mendongkrak keimanan kita yang pengorbanan itu akan dibalas oleh Allah menjadi sebuah kelezatan. Allah akan balas menjadi sebuah kelezatan. Apa yang kita korbankan dibalas Allah berkali-kali lipat. Ini akan menjadi sebuah amalan yang akan menambah keimanan kita. Kemudian yang kelima diantaranya adalah yang akan menambah keimanan kita itu suhbatul akhyar. Berkawan dengan teman-teman yang baik. Semua orang layak kita pergauli. Karena mereka punya hak untuk kita pergauli. Tapi menjadikan seorang menjadi teman dekat kita, itu tidak boleh kecuali orang yang baik. Maka Nabi katakan, ini fal yangdur ahadukum man yuhalil. Teliti benar siapa yang akan Anda jadikan sebagai seorang, teman dekat Anda. Termasuk guru yang akan kita ambil ilmunya. Dulu para salaf, kalau mau berguru kepada seorang itu, bertanya dulu secara detail. Siapa yang akan dia duduk di majelisnya itu? Sampai dikatakan, memangnya kamu menjadikan dia sebagai menantu kamu.
Artinya udah teliti sangat detail banget bagaimana orang ini kalau udah yakin layak bagus baru dia duduk di majelis dia sehingga dia mendapatkan faedah-faedah yang penting atau jaminan ilmu yang benar berkaitan apa yang dia sampaikan itu. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Sebelum mereka mendapatkan tazkiyah, rekomendasi yang betul-betul membuat dia itu bisa duduk, maka mereka melakukan penelitian dulu. Ini berkaitan dengan orang akan kita ambil manfaatnya. Sehingga berkawan dengan orang yang baik ini akan menguatkan iman kita. Dan kawan yang baik itu kawan yang bisa mengingatkan Anda. Yang bisa mengoreksi Anda. Bukan membiarkan Anda bablas dalam melakukan perbuatan-perbuatan kedurhakaan, kemaksiatan, kekeliruan. Tapi kawan yang bisa mengerem Anda, mengingatkan Anda, itu adalah kawan sejati. Bukan kawan yang hanya manfaatkan Anda di waktu senang saja, lalu kemudian meninggalkan Anda atau membiarkan Anda rusak-rusakin, bukan kawan sejati. Maka kawan ini dikatakan Nabi, dikatakan dalam sebuah pepatah, perkataan, ini sahib. Kawan itu, sahabat itu, sahib akan menyeret, akan menuntun. Kalau nggak ke neraka, ke surga. Maka perhatikan betul, jangan sampai kita nanti nyesel gara-gara salah berkawan. Kemudian, yang ke-6, yaitu hendaknya betul-betul atur waktu sebaik-baiknya. Mengatur waktu sebaik-baiknya. Apalagi di zaman kita sekarang pandemi ini, di antara rusaknya kita adalah tidak pandai mengatur waktu. Akhirnya waktu itu banyak disia-siakan. Banyak disia-siakan. Ini tidak untuk melakukan hal-hal yang manfaat bagi dia. Kita diajarkan oleh agama kita dengan ungkapan Nabi yang mulia, ihris ala ma yang fa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Semangatlah Anda dalam perkara yang akan memberikan manfaat kepada Anda, manfaat dunia, manfaat akhirat. Kalau itu perkara yang memberikan manfaat untuk Anda, semangatlah untuk mengerjakan itu. Tentu kemanfaatan yang paling besar manfaat akhirat. Dan dunia yang bermanfaat, dunia yang mendukung akhirat kita. Kalau itu Anda lihat manfaat, maka lakukan dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk senantiasa beristianah kepada Allah karena kita ini orang yang dhaif, orang yang lemah. Orang yang betul-betul mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti bersandar total hanya kepada Allah Ta'ala. Bersandar total kepada Allah Ta'ala. Sehingga sukses beramal itu satu, semangat. Yang kedua, yaitu memiliki kesungguhan dalam hal yang manfaat ini. Kemudian yang ketiga, yaitu bersandar total kepada Allah Ta'ala. Ini sukses kita dalam beramal. Tentukan, pastikan yang Anda lakukan manfaat. Kemudian Anda memiliki semangat dan Anda memiliki kesungguhan dan lalu Anda bersandar total kepada Allah Ta'ala. Ini orang paling sukses dalam beramal. Kemudian, ikhwan fillah, kita pun ingatkan perkataan Al-Imam Al-Qayyim bahwa idha'atul waqti asyaddu minal maut. Orang yang mereka menyanyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Karena fa inna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa 'anil akhirah. Karena menyanyiakan waktu itu akan memutuskan Anda dari Allah dan kampung akhirat. Adapun wa amal maut taqta'uka 'anid dunya. Adapun kematian hanya memutuskan Anda dari dunia. Anda kehilangan dunia, bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan surganya Allah di akhirat kelak, maka semua yang hilang itu tergantikan. Tapi kalau Anda successful tentang dunia, tapi Anda kehilangan Allah dan kehilangan hari akhirat di jannah, maka sukses Anda di dunia tidak ada artinya sama sekali. Maka memanfaatkan waktu ini termasuk di antara penguat iman, pendongkrak iman, penambah iman, sehingga iman kita semakin sempurna. Adapun di antara yang mengancam iman kita, yang mengurangi iman kita, iman itu bisa berkurang
secara global dengan kemaksiatan, tapi di antara yang akan mempengaruhi iman secara rinci, ada faktor yang berasal dari luar, dalam kita, dan dari luar kita. Ada sebab-sebab dakhiliyah, faktor internal, dan ada sebab-sebab kharijiyah, faktor eksternal. Adapun faktor internal diantaranya adalah kebodohan kita tentang agama. Bodohnya kita tentang agama ini adalah betul-betul menjadi sebab terbesar rusaknya agama kita. Bodoh tentang agama. Maka kebodohan itu musibah. Di mana-mana musibah. Tentang dunia maupun tentang agama, kebodohan merupakan akar musibah. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim pula, fala raiba anal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhra fa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan. Tidak ada malapetaka yang dijumpai di dunia maupun di akhirat kecuali karena akibat dari kebodohan. Kebodohan yang paling besar, kebodohan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah dan agamanya. Yang kedua adalah yang mengurangi iman kita ini ittibaul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu cenderung memerintahkan kepada asu. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung memerintahkan kepada ini keburukan. Sehingga ada orang yang mereka ini sangat lemah di hadapan hawa nafsunya itu. Selalu tunduk, takluk, patuh dengan hawa nafsunya itu. Kalau sudah bisikan maksiat, dia kemudian seperti lunglai, lemes, terseret kepada perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah kelalaian. Kelalaian. Dia ghaflah. Kelalaian dia tentang Allah, tentang kampung akhirat, tentang agamanya. Keteledoran dia. Teledor ini akan menjadikan rusaknya agama dia. Kemudian fi'lul ma'asi, irtikabul ma'asi, melakukan perbuatan maksiat. Yang dikatakan para salaf kita, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku lihat maksiat itu akan mematikan hati seorang. Sehingga kalau hatinya mati, nggak akan ada gerakan-gerakan iman. Hati kita ini, ikhwan, adalah tempatnya hidayah. Hati kita ini seperti tanah bagi hujan. Kalau Anda pengen menanam tanaman itu menjadi subur, tumbuh bagus, medianya harus bagus. Tanahnya harus bagus. Untuk membaguskan tanah, tanya kepada petani. Bagaimana cara menggemburkan tanah itu? Pasti ada pengolahan tanah. Supaya tanah ini menjadi bagus. Demikian pula hati kita pengen bagus, ya ada gerakan pengolahan hati. Ada upaya mengolah hati manusia. Sehingga biar yang kita tanam, yang jatuh biji iman yang jatuh ke hati kita, yang tertanam itu akan tumbuh berkembang bagus. Mesti medianya ini kita perbaiki. Maka kemaksiatan akan mengurangi keimanan kita, bahkan sampai bisa mematikan hati kita. Faktor eksternal diantaranya adalah fitnah syaitan, fitnah dunia, dan fitnah teman-teman yang buruk. Ini fitnah yang akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Dia selalu mengikuti bisikan syaitan, dia terfitnah dengan dunia, sehingga ambisi yang sangat besar dengan dunia. Kemudian teman-teman buruk yang kemudian menyeret dia kepada perkara kehancuran agama dia. Ini secara singkat yang kita sampaikan pada surat ini berkaitan masalah iman. Waktu kita sudah melebihi batas. Sehingga iman itu kita mengerti secara definisi. Bagaimana Ahlussunnah mendefinisikan iman yang berbeda dengan Al-Bidah. Yang kedua, kita sedikit mengetahui tentang yaitu faktor-faktor yang akan menambah dan akan mengurangi keimanan kita. Demikian secara singkat, semoga manfaat. Seandainya pertanyaan silakan. Baik Ustadz, jazakallah khair. Ada penelpon. Assalamualaikum. Jawab ya. Iya Pak. Ya. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan hamba Allah di Jawa Timur. Hamba Allah Jawa Timur. Silakan langsung pertanyaannya Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mengklarifikasi Ustaz tentang
Ad-dalilu qawli ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apakah benar Ustaz tadi mengatakan bahwasanya sekufur-kufurnya selama tetap ada keimanan, entah itu bertambah atau berkurang, tidak kufur, tidak kafir? Mengapa menyelisih pembatal keislaman yang pertama Ustaz dengan sesuai dengan dalil yang ada Ustaz? Apakah itu benar? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Afwan Pak, Ya. gimana bisa diulang inti pertanyaannya? Apakah benar Ustaz tadi mengatakan orang yang kufur sekufur-kufurnya selama dia tetap melakukan memiliki keimanan dia tidak kafir Ustaz? Kok bertentangan dengan pembatal Islam yang pertama Ustaz? Terima kasih. Taib, jazakallah khair. Tadi ada perkataan sekufur-kufurnya. Ya, sekufur-kufurnya orang. melakukan sebuah perbuatan yang kufur-kufurnya, tapi kalau masih ada iman, dia masih belum kafir gitu. Kok bertentangan dengan pembatal keislaman yang pertama? Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kayaknya tidak ada perkataan ini orang yang melakukan kekafiran sekufur-kufurnya tidak membatalkan iman. Kayaknya nggak ada kalimat itu. Yang intinya bahwasanya ada pembatal iman, di antara adalah kekufuran. Tapi itu ya, kalau tadi ada perkataan saya bahwasanya orang yang mereka melakukan perbuatan sekufur-kufurnya yang penting masih ada iman, maka dia tidak rusak imannya. Ini adalah seingat saya tidak mengatakan perkataan ini tersebut. Bahwasanya intinya bahwasanya orang itu kalau maksiat bukan kufur, maksiat, selama dia itu masih dalam memiliki keimanan, maksiat yang belum mengeluarkan dari Islam, maka dia masih dikatakan muslim, tapi muslim yang fasik. Kalau Khawarij mengatakan orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu, maka dia menjadi kafir. Kalau Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah itu orang melakukan perbuatan dosa besar selama belum dia itu masuk dalam kategori perbuatan yang membuat orang itu kafir, maka dia masih muslim, tapi muslimnya muslim yang fasik. Muslim yang fasik, bukan muslim yang sempurna, tapi muslim yang fasik. Dia masih memiliki keislaman dan belum keluar dari Islam. Selama perbuatan maksiatnya itu belum mengeluarkan dari Islam. Kemudian beda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah, amalan apapun, kekufuran, amalan apapun rusaknya tidak berdampak kepada iman. Ini Murji'ah. Ini bertentangan dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah amal itu sangat berpengaruh pada iman. Ada yang pengaruhnya itu mengurangi kadar iman, ada pengaruhnya itu sampai membatalkan iman. Itu adalah amal, tergantung amal apa yang dia lakukan itu. Sehingga Ahlussunnah sekali lagi bahwasanya amal sangat berdampak kepada iman, bisa meningkatkan iman menjadi setinggi-tingginya, bisa mengurangi iman sampai jebol imannya. Beda dengan Khawarij dan Murji'ah. Kalau Khawarij pelaku dosa besar dia kafir karena amal dan iman itu menyatu, sehingga rusaknya amal berarti rusaknya iman. Adapun Murji'ah, amal dan iman itu berpisah, maka amalnya rusaknya kayak apa, imannya tetap utuh. Wallahu ta'ala alam shawab. Asalnya tadi ditangkap perkataan saya keliru, tapi yang jelas saya seingat saya tidak pernah mengatakan sekufur-kufurnya orang kayak apapun amalnya maka tidak merusak iman, tidak begitu. Itu Murji'ah itu. Wallahu alam shawab. Taib, jazakallah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada tanda-tanda yang bisa menjadi pengukur bahwa diri kita sudah bertauhid Ustaz, dan ibadah apa yang paling bisa menguatkan tauhid? Syukron Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda kita bertauhid ya kita tidak musyrik, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mesti mengukurnya itu dengan ilmu. Sehingga kita mengetahui amal-amal apa saja yang termasuk kesyirikan. Kalau kita tidak mengetahui amal-amal apa yang termasuk kesyirikan, kita tidak akan bisa mengukur kita ini sudah terbebas dari syirik atau tidak. Maka dikatakan bagaimana kamu akan bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala?
Kalau kamu tidak mengetahui, kalau kamu tidak mengetahui apa itu takwa, bagaimana Anda akan bisa mengatakan Anda bertakwa kalau Anda tidak mengetahui apa itu takwa? Bagaimana Anda akan mengatakan saya terbebas dari kesyirikan kalau Anda tidak tahu apa itu kesyirikan? Maka untuk melihat baik apakah kita sudah menjadi hamba yang bertauhid dan terbebas dari syirik, pertama kali mesti kita faham apa itu hakikat tauhid, apa itu hakikat yang kesyirikan. Dan di antara ini tuntutan tauhid adalah pengagungan totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa orang yang bertauhid adalah arahnya totalitas hanya bergantung kepada Allah dan melepaskan ketergantungan kepada para makhluk. Sehingga dikatakan oleh para salaf kita, pokok perkara yang merusak kehidupan seorang adalah ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala. Dan pokok kebahagiaan hamba adalah ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Ketergantungan kepada selain Allah ini pokok kehancuran, dan ketergantungan hanya kepada Allah ini pokok kebahagiaan. Sehingga mesti ukurannya itu adalah dengan ilmu, dan tinggal kita melihat diri kita apakah telah terbebas dari berbagai macam jenis kesyirikan. Dan buku yang mengantarkan kita faham tentang hakikat tauhid dan syirik, di antara yang banyak dijelaskan para ulama dan dipuji oleh para ulama adalah kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Silahkan pelajari atau simak videonya, banyak yang telah menjelaskan tentang kitab Tauhid ini dari awal sampai akhir. InsyaAllah akan banyak memberikan manfaat kepada kita untuk melihat sejauh mana kualitas Tauhid kita dan sejauh mana kita telah terbebas dari kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Bapak, langsung pertanyaan saja. Itu membaca batasnya berapa dalam 24 jam? Itu saja pertanyaan saya. Maaf Pak, bisa diulang? Bisa ulang pertanyaannya Pak? Pertanyaan saya, berapa batasnya membaca kalimat la ilaha illallah dalam 24 jam? Itulah pertanyaan saya. Taib, jazakallah khairan. Gimana? Dalam 24 jam kita boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat la ilaha illallah boleh berapa kali kita ucapkan dalam 24 jam. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Kaidahnya, Bapak sekalian, dalam berzikir itu ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Ada zikir yang lepas. Artinya zikir yang pas itu, zikir itu bebas kita baca dimanapun, kapanpun, jumlah berapapun, tanpa batas. Adapun zikir yang muqayyad yang ada batasan yang terikat. Umpamanya zikir batas salat itu adalah sudah ada aturannya. Zikirnya 1, 2, 3, 4 umpamanya dengan jumlah sekian. Itu udah ada aturannya. Kemudian azkar sobah, azkar masa, zikir pagi, zikir sore, ada paketnya. Ini sehingga ada zikir yang sudah ada paketan dari Nabi SAW, ada zikir yang lepas. Yang lepas ini mau dibaca kapanpun, jumlah berapapun, maka tidak terbatas. Yang penting zikir itu nanti paling bermanfaat, yang paling meresap dalam hatinya, sehingga dia berzikir dengan penuh perenungan dan memberikan dampak kepada hati kita. Tidak sekedar memperbanyak dengan ucapan lisan, tapi tidak berdampak ke dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, izin bertanya, adakah hubungan antara keimanan seseorang dengan rasa gembiranya akan kedatangan bulan Ramadan, Ustadz? Fadhal Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sangat ada, sangat erat sekali. Nabi Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dan dengan rahmat Allah Ta'ala,
maka adalah kalian bergembira, maka itu lebih baik, karena itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Semua yang berkaitan dengan perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, akan memberikan keuntungan yang besar kita di hadapan Allah di akhirat kelak, ini adalah kurnia Allah. Layak kita sambut dengan gembira. Maka Nabi pun menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat tentang datangnya Ramadan. Ini sebagai kabar gembira agar para sahabat menyambutnya dengan betul-betul kesiapan untuk menghidupkan, menyambut dengan penuh kesungguhan dengan datangnya Ramadan. Sangat ada kaitannya. Dan dikatakan oleh Nabi pula, ini man sarratu hasanatu wa asatu sayyiatu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia gembira dan keburukannya membuat dia sedih, maka dia mukmin. Tanda iman itu ketika dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan atau akan bertemu dengan sesuatu yang baik, dia akan gembira. Dia akan gembira. Yang akan memberikan keuntungan insya Allah SWT. Justru, kalau dia akan bertemu dengan Ramadan kok dia susah, ini bukan tanda keimanan. Ini adalah tanda orang yang mereka imannya nggak beres. Karena dia akan mendapatkan untung besar, kok dia susah. Pedagang, ketika ada mendapatkan kabar gembira, akan ada pasar yang menjanjikan dagangannya laris dan akan untungnya itu berlipat-lipat. Pedagang ini akan semangat dan akan bergembira dan akan menghitung hari kapan itu datangnya waktu itu. Kita ini adalah tujarul akhirah, pedagang-pedagang akhirat. Yang Allah tawarkan kita berdagang dengan bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Dan Ramadan adalah saat waktu berdagang yang memberikan keuntungan yang berlimpah ruah. Sehingga bergembira menyambut datang Ramadan adalah sebuah tanda seorang mukmin. Kesiapan menyambut datangnya Ramadan secara ilmu dan hati, perbaikan hati, ini adalah tanda seorang mukmin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Taib, jazakallah khair Ustadz. Ada dua pertanyaan yang sejalan Ustadz terkait sholat. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sholat wajib di rumah berjemaah dengan putri saya. Biasanya kita sejajar, tapi karena putri saya terkena COVID dan lagi isolasi mandiri di rumah, saya berjamaah tidak sejajar, tapi dia di belakang. Saya menjadi imam di depan dan dia di belakang Ustadz. Sahkah sholat kami? Dan pertanyaan kedua Ustadz, sahkah sholat seseorang apabila di dalam kamar tersebut ada salib Ustadz? Fadhal Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau laki-laki, mestinya sholatnya ke masjid. Diusahakan di masjid. Jangan sholat di rumah kecuali sangat-sangat terpaksa atau ada udzur yang syar'i. Laki-laki diusahakan sholatnya ke masjid. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi berkaitan dengan masalah sholat jamaahnya laki-laki ke masjid. Adapun sholat kemudian depan belakang karena ada udzur, namanya ada udzur yang mesti mengharuskan begitu. Ya, sah-sah sholatnya, justru harus kita menghindari madarat. Seorang kaidah secara umum adalah la darara wa la dirara. Seorang muslim itu tidak boleh menimbulkan madarat untuk dirinya maupun orang lain. Orang yang mereka terkena COVID ini mesti isolasi mandiri. Bagaimana dia kemudian tidak menularkan kepada yang lainnya. Bahkan dia mesti harus istilahnya melockdownkan diri, tidak bercampur kepada orang lain karena akan bisa menularkan kepada orang lain. Ya justru harus memang berpisah. Kalau gandeng itu lemah akan bisa memberikan sebab tertularnya penyakit tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ustadz, pertanyaan yang kedua tadi Ustadz terkait sahkah sholat seseorang apabila di kamar tersebut ada salibnya Ustadz? Oh, sholat yang ada salibnya ada sah-sah saja. Tidak membatalkan sholat orang yang sholat di kamar ada salib. Tapi seandainya itu adalah kekuasaan kita, maka hendaknya ruangan itu kita bersihkan dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Ustadz, afdol mana apabila kita sholat berjamaah di masjid tapi imamnya belum sesuai sunnah karena masih memakai cincin dari emas, atau
masjid yang jaraknya lebih jauh Ustadz, namun sudah sesuai dengan sunnah dan bacaannya lebih baik. Adapun afdal mana, wallahu alam shawab, yang jelas yang paling berat didatangi masjidnya yang paling dekat dengan dia karena berkaitan dengan muamalah jamaah sekitar. Adapun berkaitan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan, ya kalau kemudian mau memilih kepada jamaah yang atau yang lebih jauh, ya hak dia untuk menikmati salat jamaah dengan imam yang lebih tepat dan dengan imam yang lebih nikmat. Adapun lebih afdal mana, wallahu taala alam bisawab. Taib, jazakumullah khair Ustadz. Kita cukupkan Ustadz. Alhamdulillah sudah cukup. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan sekilas. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga kita semakin bisa memperhatikan iman kita. Karena ini adalah harta yang paling berharga saat kita nanti menghadap Allah SWT. Dan mudah-mudahan ini sampai akhir hayat kita senantiasa diberikan Allah keteguhan, istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Dan dipanggil Allah dengan panggilan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannatin. Demikian, semoga manfaat. Sekiranya kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada guru kita Ustadz Afifi yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Baik, kami minta maaf kepada para pemirsa Hijrah TV yang belum bisa dibacakan pertanyaan atau yang masih dikarenakan terkendalanya waktu kita. Jazakumullah khair. Insyaallah kajian Baihaqi akan kita langsungkan di pekan depan insyaallah di jam 16:15 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.